Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 17 November. 1. Santa Elizabeth dari Hungaria. Janda. Elizabeth Hungaria adalah janda kudus mendiang Pangeran Ludwig keempat dari Thuringia. Sepeninggal suaminya, ia menjadi anggota Ordo ketiga Santo Fransiskus dan sangat aktif melayani orang-orang miskin dengan kekayaannya. Elizabeth lahir di Presbura atau Bratislava atau Sarospata, sekarang Cekoslovakia, ibu kota Hungaria Utara, pada tahun 1207 dari pasangan Andreas II, Raja Hungaria, dan Gertrude dari Andeksmeran. Ketika berusia 4 tahun, kedua orang tuanya mempertunangkan dia dengan putera tertua Pangeran Herman pertama dari Thuringia, Jerman Barat. Semenjak itu Elizabeth kecil tinggal di Istana Wartburg di Jerman Tengah. Di sana ia dan putera Pangeran Herman pertama itu dibesarkan dan dididik bersama. Namun sayang, rencana pernikahan mereka menemui jalan buntu. Sang pangeran muda itu mati dalam usia yang masih begitu muda. Sebagai gantinya Elizabeth lalu dipertunangkan dengan Ludwig keempat, putera Herman pertama yang lebih muda. Pernikahan mereka diselenggarakan pada tahun 1221, ketika Elizabeth berusia 14 tahun dan Ludwig berusia 21 tahun. Mereka dikaruniai 3 orang anak. Perkawinan ini berakhir pada tahun 1227, ketika Ludwig meninggal dunia karena serangan wabah pes, sementara mengikuti perang salib di Tanah Suci. Selagi hidup bersama suaminya, Elizabeth tetap hidup sederhana, tidak seperti penghuni istana lainnya yang serba mewah. Ia bahkan sangat sosial dan menunjukkan perhatian dan cinta kasih yang besar kepada orang-orang miskin. Ia mendermakan uang, makanan dan pakaian kepada para fakir miskin itu. Hal itu tidak disukai oleh kaum keluarganya. Mereka menuduh Elizabeth memboroskan harta suaminya. Suatu hari, ia dipergoki suaminya ketika sedang keluar membawa sebuah keranjang berisi roti. "Apa yang kau bawa itu?" tanya suaminya dengan suara agak keras. Elizabeth agak takut tetapi dengan serta-merta ia menjawab, "Bunga mawar, Mas." Suaminya tak percaya dan segera menggeledah bungkusan di dalam keranjang itu. Dan ternyata betul, keranjang itu berisi bunga-bunga mawar yang masih segar. Tuhan kiranya telah menyelamatkan hambanya. Sejak itu, Ludwig semakin menyayangi Elizabeth dan hidup rukun dengannya. Ludwig semakin memahami tujuan perbuatan sosial Elizabeth kepada orang-orang miskin. Kepada penghuni-penghuni istana lain yang tidak menyukai Elizabeth, Ludwig mengatakan, "Perbuatan amal Elizabeth akan membawa berkat Tuhan bagi kita. Kita tentu tidak akan dibiarkan Allah menderita suatu kekurangan pun, selama kita mengizinkan Elizabeth untuk meringankan penderitaan orang lain." Sebelum kepergian suaminya ke Tanah Suci guna mengikuti perang salib, Elizabeth telah banyak menunjukkan perbuatan-perbuatan cinta kasih yang mengagumkan kepada orang-orang miskin dan sakit. Ia mendirikan rumah-rumah sakit, dan memberikan makanan kepada orang-orang malang itu. Kegiatan amalnya ini diperganda ketika Elizabeth menjadi anggota Ordo ketiga Santo Fransiskus. Kegiatan-kegiatannya semakin memperhebat kebencian anggota keluarga istana padanya. Ia diusir dari istana tanpa membawa apa-apa kecuali 3 orang puteranya. Kemudian ketiga anaknya itu dititipkan pada seorang sahabatnya yang terpercaya. Ia sendiri lalu masuk Ordo ketiga Santo Fransiskus, dan giat menjalankan berbagai kegiatan amal kepada orang-orang miskin dan anak-anak yatim piatu. Ia mengakhiri hidupnya sebagai hamba Tuhan yang setia dan wafat di Marburg, Jerman pada tanggal 17 November 1231, dalam usia 24 tahun. Banyak sekali terjadi mujizat berkat perantaraannya. Pada tahun 1235, 4 tahun setelah kematiannya, ia sudah dinyatakan kudus berkat permohonan dari orang-orang yang mengenal baik dia, dan semua kebajikan yang dilakukannya semasa hidupnya.
Tak ketinggalan di antara orang-orang itu, Bapa pengakuannya, yang sungguh mengagumi kepribadian dan karyanya. Elizabeth adalah seorang ibu yang memberi teladan hidup yang luar biasa kepada para ibu rumah tangga. Ia diangkat menjadi pelindung kudus karya-karya sosial. 2. Santo Gregorius Thaumaturgos, uskup dan pengaku iman. Gregorius Thaumaturgos atau Gregorius pembuat mujizat berasal dari Neokaisarea, Turki. Ia lahir pada tahun 213 dan meninggal dunia di tanah kelahirannya pada tahun 268. Ia dikenal luas karena mujizat-mujizatnya dan usahanya menyebarkan agama Kristen di dunia timur. Putera bangsawan kafir ini adalah seorang ahli hukum. Suatu ketika ia bermaksud pergi ke Beirut, Lebanon untuk mempraktekkan keahliannya di bidang hukum. Dalam perjalanannya ke kota itu, ia singgah di Kaisarea, Israel. Di sana, ia ditobatkan menjadi Kristen oleh Origenes tahun 185 sampai 254, seorang ahli kitab suci kenamaan di kota itu. Peristiwa ini membuatnya tidak lagi bersemangat untuk meneruskan perjalanannya ke Beirut. Ia selanjutnya tinggal di Kaisarea selama beberapa tahun sambil belajar pada Origenes. Pada tahun 238, ia kembali ke Neokaisarea. Di sana ia ditahbiskan menjadi uskup kota itu. Pada masa itu orang Kristen sangat sedikit. Sebagian besar penduduk kota itu masih kafir. Gregorius dalam kedudukannya sebagai uskup berjuang keras untuk memperbanyak jumlah orang Kristen. Kemampuannya yang luar biasa dalam berkhotbah sangat mendukung usahanya itu. Ia berhasil menarik banyak orang kafir menjadi Kristen. Karya-karya amalnya kepada orang-orang miskin dan sakit, yang diperkuat dengan banyak mujizat, seperti menyembuhkan orang-orang sakit dengan doa-doanya, semakin memikat hati orang-orang kafir pada agama Kristen. Pada tahun 250, Keuskupan Neokaisarea menderita pengejaran dan penganiayaan yang diperintahkan Kaisar Gaius Decius. Tak lama kemudian keuskupan itu pun dilanda wabah penyakit dan serangan suku bangsa Goth. Kendati pun tertimpa berbagai penderitaan, orang-orang Kristen Neokaisarea di bawah bimbingan uskupnya tetap berpegang teguh pada imannya. Ketika Gregorius wafat pada tahun 268 hanya ada 17 orang kafir di kota itu. 3. Santo Gregorius dari Tours, uskup dan pengaku iman. Gregorius lahir di Auvergne, Prancis pada tahun 538 dan meninggal dunia di Tours pada tahun 594. Ia terkenal sebagai seorang uskup abad ke-6 sekaligus penulis dan sejarawan kenamaan yang memperkaya khasanah budaya di Tours. Dengan berbagai usahanya, ia berhasil mengembangkan kota itu menjadi salah satu pusat kekristenan di Prancis Tengah. Keluarganya yang campuran Prancis-Roma itu menempatkan banyak anggotanya dalam kedudukan-kedudukan terhormat di dalam masyarakat dan di dalam gereja. Namanya sejak kecil ialah Gregorius Florentius. Nama Gregorius dikenakannya sebagai kenangan akan seorang neneknya yang menjadi uskup di Langres. Sepeninggal Apronius, saudara sepupunya pada tahun 573, Gregorius menggantikan dia sebagai uskup Tours. Sebagai uskup kota itu, Gregorius adalah petinggi gereja yang paling penting yang harus menghadapi bangsa Frank, yang menguasai wilayah itu termasuk Tours. Konsepnya tentang gereja sebagai suatu kekuatan politik dan kebudayaan, mengawetkan sistem nepotisme, dan sikap tak bertanggung jawab dari kebanyakan pangeran Frank. Bukunya, De Cursibus Ecclesiasticis, ditulis untuk menyanggupkan kaum rohaniwan dengan dasar-dasar astronomi, mengenal waktu dengan mengamati bintang-bintang. Studi ini menolong mereka dalam hal pengaturan waktu terutama dalam kaitan dengan kewajiban-kewajiban membaca dan berdoa pada malam hari. Gaya penulisannya sangat sederhana. Ia dengan tangkas menghindari uraian-uraian yang fantastis yang menandai hampir semua karya ilmu pengetahuan pada masa itu.
Kecuali itu, ia juga menulis tentang riwayat hidup Santo Martinus dari Tours tahun 315 sampai 399, dan Santo Julianus dari Brioude, yang hidup pada abad ketiga, dan menyusun satu koleksi karya para orang kudus dan martir Prancis. Karyanya yang terbesar ialah 10 buah buku sejarah bangsa Prancis. Dua buku pertama berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dari penciptaan sampai tahun 511. Buku ketiga dan keempat menguraikan secara ringkas sejarah kerajaan Frank sampai tahun 573. Sedangkan 6 buku berikutnya merupakan suatu kumpulan kronik tentang peristiwa-peristiwa dari tahun 573, tahun di mana Gregorius menjadi uskup, sampai tahun 591. Gregorius lebih menonjol sebagai seorang pencerita dengan gaya bahasa yang hidup daripada seorang sejarawan objektif. Ia memberikan suatu gambaran yang hidup tentang keadaan suatu masyarakat, dengan lebih memberi tekanan kuat pada hal-hal yang menakjubkan dari suatu peristiwa yang diuraikannya. Kemampuannya yang paling menonjol terlihat di dalam kemampuan melukiskan perangai tokoh-tokoh yang berperan di dalam suatu peristiwa. Kisahnya tentang peristiwa permandian Raja Clovis dan pengikut-pengikutnya pada tahun 496 adalah sebuah cerita klasik yang sangat menarik. Tokoh-tokoh dinasti Meroving dari Prancis seperti Clotaire pertama, Chilperic pertama, Guntram, Ratu Fredegonde, dan anggota-anggota lainnya digambarkan dengan begitu hidup dibarengi suatu pemahaman yang tinggi. Seperti sejarawan-sejarawan lainnya, cerita-ceritanya mempunyai akurasi dan daya tarik yang tinggi, seolah-olah dia sendiri mengalaminya. Cerita merupakan suatu kekayaan abad ke-6 dalam bidang sejarah politik dan sosial. Buku sejarah bangsa Prancis yang ditulisnya dipakai oleh Santo Bede, Paul Deacon dan sejarawan lainnya dari abad ke-7 dan ke-8. Buku itu mempunyai nilai sejarah yang tinggi sebagai satu sumber informasi primer tentang zaman Meroving dari sejarah Prancis. Tanpa buku itu asal-usul monarki itu tak dikenal oleh ahli-ahli zaman sekarang. 4. Santo Dionysius Agung, uskup dan pengaku iman. Beliau adalah uskup Alexandria Mesir, dan seorang katekis yang termasyhur. Ia terpaksa mengungsi beberapa kali ke gurun pasir Libya, karena penganiayaan yang terjadi atas umat Kristen di dalam keuskupannya. Dionysius dikenal bersikap lunak terhadap orang-orang Kristen yang murtad dalam masa penganiayaan, tetapi bertobat kembali ke pangkuan Bunda Gereja. Dalam zaman yang sulit itu ia amat rajin menguatkan iman umatnya. Santa Elizabeth dari Hungaria, Santo Gregorius Thaumaturgos, Santo Gregorius dari Tours dan Santo Dionysius Agung. Doakanlah kami. Kak Carla Channel.